Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang peluang. Ya, yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian peluangnya. Apa sih peluang? Ya, pernah nggak kalian melakukan suatu percobaan seperti mengocok dadu? Jadi dadu dikocok, dilempar. Kemudian apa yang didapat? Dadu itu kan sebuah kubus ya, yang ada mata dadunya dari 1 sampai 6. Nah, apa yang muncul di depan? Oh, ternyata angka 1. Nah, nanti kita bisa membuat permainan seperti coba peluangnya keluar mata dadu yang genap, berapa peluangnya? Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita hitung. Baik. Kita mempelajari apa itu peluang, kita harus tahu dulu dengan yang namanya percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Apa itu percobaan? Ya, percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Jadi, percobaan itu suatu kegiatan di mana kegiatan itu memberikan beberapa kemungkinan. Beberapa kemungkinan. Seperti misal tadi, melempar sebuah dadu. Yang muncul apa? Kemungkinan yang muncul apa? Bisa mata dadu 1, bisa mata dadu 2. Nah, seperti itu. Itu namanya percobaan. Nah, ini contoh percobaan-percobaan itu antara lain ada percobaan pelemparan sebuah dadu, percobaan pelemparan sebuah koin uang logam, percobaan pengambilan bola dalam kotak, dan masih banyak yang lainnya. Terus, ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dapat terjadi pada suatu peristiwa atau suatu percobaan. Jadi kalau ada percobaan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan, nah semua kemungkinan yang terjadi itu namanya ruang sampel. Nah, ruang sampel itu adalah sebuah himpunan, sehingga dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar. Karena ruang sampel maka pakainya huruf S. Dan banyaknya ruang sampel ditulis NS. Masih ingat ya pelajaran himpunan di SMP? Banyak himpunan itu dilambangkan dengan N kecil. Kemudian titik sampel. Titik sampel itu apa? Titik sampel itu merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Anggota-anggotanya ruang sampel. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan beberapa contoh ya. Contoh pertama. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu sekali. Oke, percobaannya namanya pelemparan sebuah dadu. Maka semua kemungkinan yang dapat terjadi antara lain, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa kalau sebuah dadu dilempar? Yang pertama, bisa muncul mata dadu 1. Ditulis, kejadiannya ditulis dengan angka 1. Ya. Kemudian bisa jadi muncul mata dadu 2. Ditulis 2. Terus apa lagi? Bisa jadi muncul mata dadu 3, atau 4, atau 5, atau 6. Itu kemungkinan-kemungkinannya ya. Maka, ruang sampel pelemparan sebuah dadu sekali itu ditulis, ini ruang sampelnya, S sama dengan, karena dia himpunan maka pakai kurung kurawal, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah semua kejadian yang mungkin dapat terjadi pada pelemparan sebuah dadu yang disebut dengan ruang
sampel. Jadi ruang sampel pelemparan satu dadu ini adalah ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada kemungkinan yang lain tidak? Tidak ya, karena dadu itu adalah sebuah kubus yang memiliki sisinya hanya 6. Yang dikasih noktah titik gitu ya, dari 1 sampai 6. NS-nya, banyak ruang sampelnya adalah 6. Dengan titik sampelnya itu, nih, anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik sampel itu anggotanya, anggota ruang sampel. Oke. Contoh kedua. Terdapat 10 kartu yang diberi nomor dari 0 sampai 9 dan ditempatkan dalam sebuah kotak tertutup. Jadi ada kotak, di dalamnya ada kartu-kartu. Kartunya ada nomornya. Dari dalam kotak tersebut diambil satu kartu secara acak. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Oke. Penyelesaiannya. Sebuah kartu kalau mau diambil bisa jadi yang terambil bisa jadi kartu 0, bisa kartu 1, bisa kartu 2, dan seterusnya ya. Bisa kemungkinannya bisa semua kan, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, sampai 9. Maka ini semua adalah ruang sampelnya. Maka ruang sampelnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini adalah kemungkinan yang terjadi. Bisa terambil kartu 0, bisa terambil kartu 1, bisa terambil angka 2. Semua kejadiannya, semua kemungkinannya ada ini. Ada berapa? NS-nya berarti 10. Oke. Baik. Contoh 3. Pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam. Tahu ya? Koin logam ya. Bisa 500, bisa 1000. Dia punya dua sisi. Biasanya dia ada angkanya, misal 500 berarti angka 500 rupiah gitu ya. Dan sisi yang satunya lagi adalah gambar. Tentukanlah ruang sampelnya. Kalau satu koin uang logam dilempar kejadiannya, maka bisa terjadi yang muncul itu bisa angka, ditulis A, bisa gambar. Jadi A ini muncul angka. G itu menyimpulkan simbol dari munculnya gambar. Nah, berarti hanya ada dua kemungkinan yang terjadi ya. Nah, berarti ruang sampelnya hanya ada dua, angka atau gambar. Di NS-nya ada 2. Baiklah, contoh berikutnya ya, contoh 4. Pada percobaan melempar 2 keping uang logam, tentukanlah ruang sampel dari percobaan tersebut. Kita bisa buat pakai pohon faktor. Misal ini uang logam pertama, ini uang logam kedua. Uang logam pertama, misal muncul angka, maka uang logam yang kedua bisa angka, bisa gambar. Jika uang logam yang pertama gambar, maka yang kedua bisa angka, bisa gambar. Jadi ini bisa berpasangan AA, ini AG, ini GA, dan terakhir GG. Nah, itu
kejadian yang mungkin dapat terjadi. Ini semua kejadian yang mungkin dapat terjadi. Berarti ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. NS-nya ada 4. Jadi AA itu adalah mata uang pertama muncul angka, dan yang kedua muncul angka juga. Kalau AG yang pertama muncul angka, yang kedua muncul gambar. GA yang pertama muncul gambar, yang kedua muncul angka. Dan GG yang pertama muncul gambar, yang kedua juga muncul gambar. Jadi ada 4. Contoh kelima. Tentukanlah ruang sampel pada percobaan melempar 3 keping uang logam. Nah, sekarang 3. Seperti tadi ya, kita bisa menggambar pohon faktornya. Nah, ini dengan diagram lebih mudah ya. Misal ini uang yang pertama muncul angka. Maka koin yang kedua itu bisa angka, bisa gambar. Terus yang ketiga, kalau ini AA, yang ketiga bisa. Yang pertama angka, ini bisa gambar. Jadi pasangannya, kemungkinan yang pertama A, 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 jadi muncul angka semua, A, A, G, kemudian ini juga sama. Nah, seperti ini. Ini A, G, A, A, G, G. Jadi ini kejadian-kejadiannya. Kemudian kalau koin pertama munculnya gambar, koin kedua bisa angka, bisa gambar, sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini dibuat diagramnya. Nah, ini kejadiannya GAA, GAG, GGA, dan GGG. Semuanya ada berapa? Ya, ada 8. Jadi kalau mau dituliskan boleh AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Ada 8. Oke, ini adalah ruang sampel jika 3 logam dilempar. 3 uang logam dilempar. Oke, sekarang contoh yang ke-6. Tentukanlah ruang sampel pada percobaan melempar 2 buah dadu. Nah, ruang sampel 2 buah dadu ini ya, pakai kita buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Jadi, jika ada 2 buah dadu dilempar, maka ruang sampelnya ini, ruang sampel itu semua kejadian yang bisa terjadi kalau 2 buah dadu dilempar. Ini adalah, ini maksudnya, ini dadu pertama. Dadu pertama bisa, bila dadu pertama muncul angka 1, dia bisa berpasangan dengan 1, ya, mata dadu keduanya bisa 1, mata dadu keduanya bisa 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika dadu kedua muncul angka 2, maka bisa berpasangan dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Jadi ini semua adalah kemungkinan yang terjadi. Semua kemungkinan yang dapat terjadi jika 2 buah dadu dilempar. Ini adalah ruang sampelnya. Ada berapa? 36. Oke. Nah, sekarang kejadian. Kejadian itu apa sih? Kalau tadi kita sudah mempelajari ruang sampel ya, kejadian atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu sekali, A adalah kejadian muncul mata dadu prima. Jadi kalau kejadian itu bagian dari ruang sampel, bukan semua ruang sampel. Ya.
Contoh nih, melempar sebuah dadu sekali. A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Nah, ruang sampel sebuah dadu dilempar, itu kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS-nya 6. A itu muncul mata dadu prima. Maka anggotanya A itu hanya yang prima, yaitu 2, 3, dan 5. Berapa banyak anggotanya? Ada 3. Contoh kedua, pada percobaan pelemparan 2 koin mata uang logam. Sekaligus ya. Tadi di atas sudah kita cari ruang sampelnya. Tentukan A jika A adalah kejadian muncul 2 angka. Nah, kejadian muncul 2 angka. Tadi ruang sampelnya siapa saja? Kalau 2 koin uang logam dilempar, kejadiannya AA, AG, GA, dan GG. Ini ruang sampelnya. Ruang sampel itu semua kejadian yang mungkin dapat terjadi. Dan A itu yang diminta apa? Muncul 2 angka. Maka anggota A itu adalah AA. Ada lagi tidak? Tidak ya, karena yang diminta 2 angka. Muncul 2 angka. Maka banyaknya A itu adalah 1. Oke. Banyak kejadian A adalah. Nah, sekarang peluangnya. Peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A didefinisikan PA sama dengan NA dibagi NS. PA itu peluang kejadian A. NA itu banyaknya anggota A dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh pertama, pada percobaan pelemparan sebuah dadu sekali, tentukanlah peluang kejadian muncul bilangan genap. Tadi ruang sampelnya kalau dadu sekali itu kan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampelnya adalah ada 6. A kejadian muncul bilangan genap. Maka banyaknya A genap itu cuma berarti yang genap saja ya, 2, 4, dan 6. Banyaknya ada 3. Maka peluangnya rumusnya NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6. 3 per 6. Atau kalau mau disederhanakan, dibagi 3 semua dapatnya 1 per 2. Oke. Contoh selanjutnya. 2 uang logam dilempar bersama-sama sekali. Uang logam ya. Koin dilempar. 2 koin dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya 1 sisi gambar. Nah, penyelesaiannya adalah, nah ini. Kalau ada 2 koin dilempar, itu kan kejadian ruang sampelnya ini ya. Semua kejadian yang mungkin adalah AA, AG, GA, dan GG. Banyaknya ada 4. Di situ disuruh menentukan peluang munculnya 1 sisi gambar. Peluangnya berapa? Peluang muncul 1 sisi gambar itu berapa? Nah, saya di sini tulis E kejadiannya. Dia kan tidak selalu A ya. Boleh A, B, C. Nah, saya bikin E. E itu adalah kejadian muncul 1 sisi gambar. Nah, maka anggotanya siapa? E itu. Muncul 1 sisi gambar. Berarti harus ada gambar 1. Yaitu AG, ya kan? Ini AG dan GA. Kenapa AA tidak? Karena AA itu 2 gambar, 2 angka. Padahal di sini yang diminta 1 sisi gambar. Dan GG tidak termasuk karena GG itu 2 gambar. Padahal yang diminta 1 gambar. Maka yang dimaksud E di sini adalah AG dan GA. Ada berapa banyak? Ada 2. Maka rumus peluangnya adalah NE dibagi NS. 2 dibagi 4. Atau 2 per 4 dibagi 2 semua dapatnya 1 per 2. Jadi munculnya. Jadi peluang muncul 1 sisi gambar itu adalah 1 per 2. Contoh ketiga sekarang. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukanlah yang A peluang munculnya mata dadu kembar. Yang B peluang munculnya jumlah kedua mata dadu berjumlah 6. Yang pertama dulu. Ya.
Yang pertama, misal mata dadu kembar saya sebut sebagai kejadian A. Maka siapa saja A? Siapa saja A? A itu ini. Mata dadu kembar itu maksudnya ini. Nah, ini kejadiannya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Jika ditulis, kita tulis di sini 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini mata dadu kembar maksudnya ini. Jadi 2, 2 sama munculnya ya. Ada berapa? Ada 6. Maka peluang kejadian A rumusnya NA dibagi NS. NA-nya ada 6, NS-nya 36 ya ruang sampelnya. Disederhanakan, saya bagi 6 semua, dapatnya 1/6. Kemudian yang B. Muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, kejadiannya mana saja yang berjumlah 6? Ini 1,5, 24, 33, 42, dan 51. Ada lagi tidak? Tidak ya. Maka saya sebut kejadiannya kejadian B. B adalah, B sama dengan anggotanya adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Ada berapa semuanya? Ada 5. PB, peluang kejadian B. Rumusnya NB dibagi NS. NB-nya 5, NS-nya 36. Bisa disederhanakan tidak? Tidak ya? Ya, berarti hasilnya adalah 5/36. Oke. Nah, itu tadi ya. Nah, sekarang contoh selanjutnya. 3 buah koin uang logam dilempar sekali bersama-sama. Tentukan peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Nah, tadi sudah kita buat ya. Pakai diagram, boleh kita ulang mungkin. Ada 3 buah koin. Koin pertama ini. Nah, seperti ini tadi ya, kita buat. Oke. Nah, ini ruang sampelnya. Jika ada 3 koin dilempar bersama-sama sekali. Nah, kejadiannya bisa A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Yang ditanya apa sih? Ditanya itu adalah tentukan peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Sebut saja kejadiannya adalah A. A itu kejadian muncul paling sedikit satu sisi gambar. Kejadian muncul satu sisi gambar yang mana? Kejadiannya apa saja? Paling sedikit satu sisi gambar. Ini ya. AAG, AGA. Paling sedikit satu. Berarti boleh 2 ya. Nah, ini semua. AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA,
Oke. Paham ya? Paling sedikit satu sisi gambar. Jadi kalau sudah ada satu gambar itu termasuk kejadian A. Yang tidak termasuk ini. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya satu pun. Maka bukan A. Ada berapa semuanya? NA-nya. Ya, ada 7. Maka peluang kejadian A adalah NA dibagi NS. NA-nya ada 7. NS-nya, ruang sampelnya ada 8. Maka hasilnya 7/. Oke. Sekarang silakan kalian kerjakan latihan-latihan soal berikut. Ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.